Tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Panca Prananda, tim saya 154. Nama saya Raihan Tarmaputra, tim saya 138. Nama saya Misyipalana Aprilia Mandur, tim saya 147. Nama saya Muhammad Fauzi, tim saya 160. Nama saya Muhammad Islam Farisi, tim saya 148. Kalian lagi ngapain? Kami lagi belajar tentang turunan Inggris. Turunan implisit. Ya. Kalian paham? Enggak sih, kalau kau paham enggak? Aku paham sih, tapi aku nggak bisa bantu sekarang. Gimana kalau habis ngampus kita ketemu belajar bareng? Boleh sih, kalian boleh bisa enggak? Bisa. Bisa semua kan? Habis ngampus aja ya, kita Oke. belajar bareng. Duluan ya. Oke, Jadi ya. Oke guys, kami lagi belajar kalkulus. Ada Amri, Fauzi sama Misye. Dari sini. Ini dia. Itu dia. Lama kali kau datang, Sal. Sorry lah, aku isi bensin dulu tadi. Ya. Oke. Bisa Cok. Jadi PPT yang kirim udah kalian pahami belum? Udah sih, udah. 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 Betul udah. Betul. Betul lah. Aku tes satu-satu nih. Boleh? Sambil aku rekam. Oke, gas. Boleh ya? Oke. Oke. Pertama, panca ya. Menurut kau turunan implisit itu apa? Kalau menurut aku ya, turunan implisit itu kayak teknik untuk menghitung suatu fungsi yang nggak bisa diekspresikan secara eksplisit. Kayak yang artinya tuh kayak fungsi yang melibatkan dua variabel atau lebih yang terikat gitu dalam satu persamaan kan, nggak bisa dipisahkan gitu. Terus nggak bisa dipecahkan untuk dapatin y dalam bentuk y sama dengan fx atau sebaliknya. Kalau menurut aku sih. Oke, boleh. Fauzi. Kalau menurut kau, kenapa turunan implisit itu dibutuhkan? Menurut aku ya, turunan implisit itu dibutuhkan dalam 3 hal. Yang pertama nih, fungsi kompleks. Y ini digunakan ketika hubungan antara variabel tidak dapat dipisahkan dengan mudah. Yang kedua nih, fungsi tersembunyi. Fungsi tersembunyi ini adalah variabel yang berperan sebagai fungsi tersembunyi dalam persamaan. Yang ketiga, fungsi yang tidak dapat dipisahkan. Misalnya, kita memiliki persamaan yang melibatkan X dan Y, tetapi tidak dapat mengekspresikan Y dan Y hanya sebagai fungsi dari X atau sebaliknya. Itu sih menurut aku. Gitu. Oke. Mengenai rumus turunan implisit, Misha bisa jelasin nggak gimana? Jadi turunan implisit itu rumusnya dy per dx sama dengan negatif delta x per delta y. Jadi dy per dx ini merupakan nilai dari turunan implisitnya, sedangkan delta x ini merupakan turunan parsial fx terhadap x, sedangkan turunan parsial dari delta y ini merupakan terhadap fungsi fxy ke y. Gitu. Ya. Oke. Sekarang Amri bisa nggak menjelaskan mengenai langkah-langkah turunan implisit? Bisa. Bisa. Ya, bisa. Oke, jelasin ya. Ya. Tapi aku duduk di kursi dulu boleh nggak? Boleh Capek lah. juga nih. Ya. Oke, bentar ya. Oke, boleh jelasin? Oke. Jadi langkah-langkah menentukan turunan implisit itu ada 4. Yang pertama fungsi, yang kedua turunan parsial, yang ketiga rumus, dan yang keempat sederhanakan. Langkah pertama itu identifikasi fungsi. Tentukan persamaan yang menghubungkan X dan Y dalam bentuk implisit. Biasanya persamaan ini tidak bisa dipisahkan untuk mendapatkan salah satu variabel sebagai fungsi dari yang lainnya. Oke, langkah kedua itu temukan turunan parsial. Untuk setiap variabel dalam fungsi implisit, kita akan mencari turunan parsial. 1. Turunan terhadap X delta per
delta X. 2. Menghitung turunan terhadap X dengan anggapan bahwa Y adalah fungsi dari X. Jika ada Y, kita akan menggunakan aturan rantai dan mengalihkan dengan dx per dy. 3. Turunan terhadap Y delta per delta Y. 4. Menghitung turunan terhadap Y dengan anggapan bahwa X adalah konstanta. Oke, langkah ketiga itu masukkan ke dalam rumus turunan implisit. Setelah menemukan turunan parsial terhadap X dan Y, kita akan memasukkan ke dalam rumus turunan implisit. Contohnya, misalkan kita ingin mencari turunan implisit dari X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Dari langkah sebelumnya, kita sudah mendapatkan delta per delta X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2X. Terus delta per delta Y kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2Y. Masukkan hasil turunan parsial ini ke dalam rumus turunan implisit, yaitu dy per dx sama dengan min 2x per 2y sama dengan min x per y. Jadi turunan implisit dari x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25 adalah dy per dx sama dengan min x per y. Langkah keempat yaitu sederhanakan hasilnya. Setelah memasukkan ke dalam rumus, langkah terakhir adalah menyederhanakan hasil turunan yang ditemukan. Jika ada faktor yang dapat dibagi atau disederhanakan, lakukanlah contoh dari contoh sebelumnya. Kita sudah mendapatkan hasil dy per dx sama dengan x per y. Tidak ada faktor yang dapat disederhanakan lebih lanjut, sehingga hasil akhir tetap seperti itu. Kira-kira yang lain udah paham juga belum? Sudah. Kalau gitu aku coba kasih kalian contoh soal ya. Oke, catat ya yang punya buku. Soal pertama, fungsi kurva kompleks. Fungsi xy ditambah y pangkat 2 sama dengan 4. Contoh soal yang kedua, fungsi trigonometri. Fungsi sin x tambah y sama dengan x kuadrat dikurang y kuadrat. Udah siap ditulis? Oke, aku kasih kalian waktu buat ngerjainnya dulu ya. Oke, udah belum? Udah. Jadi, siapa yang mau jawab soal pertama dulu? Aku mau nyoba soal yang pertama. Oke, boleh. Yang pertama tuh kan tadi kau nanya tentang fungsi kurva kompleks. Yang soalnya tuh xy ditambah y kuadrat sama dengan 4. Nah, kita tentuin dulu tuh langkah-langkah penyelesaiannya gimana. Yang pertama tuh kita tentukan fungsinya dulu dari xy tambah y kuadrat sama dengan 4. Baru yang kedua kita cari tuh turunan parsialnya. Turunan parsial terhadap x itu delta per delta x xy ditambah y kuadrat sama dengan y. Baru terhadap y itu delta per delta y xy ditambah y kuadrat sama dengan x tambah 2y. Nah, untuk rumusnya sendiri itu dy per dx sama dengan min y per x ditambah 2y. Untuk hasil akhirnya tuh ya, dy per dx sama dengan min y ditambah sama dengan min y per x ditambah 2y. Nih, aku coba ya bikin soal yang kedua. Oke, boleh. Soal kedua ini tentang fungsi trigonometri. Soalnya ini adalah sin x tambah y adalah x pangkat 2 dikurang y pangkat 2. Nah, habis itu kita disuruh cari turunan parsialnya. Yang pertama, x. X ini delta per delta x sin x tambah y menjadi cos x tambah y. Kalau y ini delta per delta y sin x tambah y sama dengan cos x tambah y. Nah, kalau rumusnya nih ya, ini dy per dx menjadi min cos x tambah y per cos x tambah y menjadi min 1.
Nah, jadi hasilnya ini DY per DX jadi min 1. Nah, itu menurut aku. Oke, berarti udah betulan udah paham ya kalian ya. Paham dong. Oke, dah. Ada pertanyaan dari kalian? Tuh aku mungkin. Nggak ada sih. Nggak ada sih. Aku ada nih. Apa Yang tuh? nanya lah. Apa Kalau tuh? menurut kok kesimpulan dari materi kita tentang turunan implisit ini apa salah? Kesimpulannya. Oke, aku kasih kesimpulan. Tapi aku taruh kamera dulu ya. Oke. Oke, jadi kesimpulannya turunan implisit itu adalah alat yang sangat berguna untuk menghitung persamaan yang tidak dapat diekspresikan secara eksplisit. Jadi dengan mengikuti langkah-langkah yang udah kita pahami tadi atau yang udah aku kirim di PowerPoint juga itu, kita bisa lah dengan gampang untuk menghitung turunan implisit dari berbagai fungsi yang melibatkan dua variabel atau lebih. Teknik ini juga penting dalam berbagai pengaplikasian seperti fisika, ekonomi, sama geometri. Jadi itu sih. Oh gitu. Ya. Jadi kira-kira kalian udah paham lah ya? Paham lah, paham. Oke. Nah, oke. Sekian video penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan mengenai penjelasan kami. Untuk lebih jelasnya nanti akan kami sertakan PowerPoint. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ah.